Ku tak takut masa depan, berani berharap Kau berkuasa dalam hidupku. Ku berserah sepenuhnya, Kau tak pernah gagal. Ku percaya nyata janjimu. Berkuasa dalam hidupku. Ku berserah sepenuhnya, Kau tak pernah gagal. Ku percaya nyata janjimu. Kekuatanku daripadamu, ketakutanku jauh dariku. Hanya padamu ku kan setia. Ku angkat suara
jiwaku pun bangkit untuk muliakan-Mu. Dalam kekalahan, dalam kemenangan, mataku tertuju pada Yesus Tuhan. Dalam kekalahan, dalam kemenangan, jiwaku pun bangkit untuk muliakan-Mu. Dalam kekalahan, dalam kemenangan, mataku tertuju pada Yesus Tuhan. Dalam kekalahan, dalam kemenangan, jiwaku pun bangkit untuk muliakan-Mu. Dalam kekalahan, dalam kemenangan, mataku tertuju pada Yesus
Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lebih semangat lagi untuk Tuhan kita. Shalom. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu berlimpah atas setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau telah menuntun kami dari perjalanan dan tibakan kami dengan selamat di tempat ini. Saatnya Tuhan, kami rindu menghampiri hadirat Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang sementara di perjalanan Tuhan, kami Engkau berkati. Kiranya roh-Mu Tuhan memampukan setiap kami untuk memuji, menyembah Engkau. Ini ibadah kami Tuhan, ini persembahan syukur kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan. Kita percaya, semua yang hadir di tempat ini, kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya, perbuatannya dalam kehidupan kita selalu luar biasa dan selalu nyata atas kehidupan kita. Mari lebih lagi, mari kita buka hati kita. Mari larut dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Sama-sama kita perkatakan, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Setiap pertolongan-Mu Tuhan dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Lebih dalam lagi kita perkatakan pujian ini. Katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak. Engkau perisai perlindungan kami Tuhan Yesus. Perlindungan, keselamatan.
bagaikan langit yang sangat luas, kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita di tempat ini. Pujian ini berkata, bagaikan samudra yang sangat dalam, kasih Tuhan untuk pribadi-pribadimu yang hadir di tempat ini. Bagaikan langit yang membentang. Mari perkatakan pujian ini dari dalam hatimu. Bagaikan dalamnya samudra Tuhan, kasih-Mu terlalu dalam untuk pribadi-pribadi kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada terhitung, masa
atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini Yesus Kristus, kami mau ikrarkan dari dalam hati kami bahwa sekali Yesus, apapun kehidupan kami di masa depan, tetap nama Yesus yang kami tinggikan. Tetap nama Yesus yang kami muliakan. Sekali Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari jemaat Tuhan berkatakan pujian ini. Yesus, yes. Hanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kasih-Mu Tuhan, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, harapanku tak akan hilang. Sebab kasih-Mu Tuhan sekarang dan selamanya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, sebab karena Yesus aku ada sampai detik ini. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemenangan. Sekali Yesus, tetap selamanya Yesus dalam hidup kami. Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau memuji, meninggikan Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Yang percaya kiri kananmu pada Tuhan Yesus, mari sorak hey. Sama-sama katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, kiri kananku ada Tuhan.
ku selalu memuji Dia. Yang percaya Tuhan, mana suaranya? Percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada. Mari lihat kiri kananmu, katakan siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Mari dengan pujian ini, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji. Biarkan pujian ini menjadi deklarasi iman kita kepada Tuhan. Yes, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku jemaat Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Sekali lagi, jemaat Tuhan, mari bergoyang bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersama. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan Yesus selalu bersamaku. Mari kemudian bagi Tuhan kita yang dahsyat. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mana suaranya? Hey! Sebab Tuhan Yesus kita adalah Raja yang maha besar. Amin. Yang pada sama-sama katakan Tuhan Raja maha besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Jemaat Tuhan, katakan Tuhan Raja maha besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Nyatakan pujian ini. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyi.
fellowship time. Mungkin teman-teman yang di belakang bisa menyalakan lampunya. Kemarin kita sudah melakukan value time. Nah hari ini, minggu ini kita akan melakukan fellowship time. Jadi untuk teman-teman yang di barisan ganjil menghadap ke belakang. Barisan ganjil yang paling depan, ketiga, kelima dan seterusnya. Nanti silakan berkenalan, tanya dari mana, asalnya mungkin. Siapa tahu tetangga tapi belum saling kenal. Kita waktunya 45 detik, dimulai dari sekarang. Oke, nanti dilanjut ya, habis ibadah kenalannya tetap dalam posisi berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu berlimpah atas kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, kami mau disegarkan oleh pemberitaan firman-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus, boleh menjadi sulu dan pedoman dalam langkah kehidupan kami, boleh menegur kami Tuhan, menarik kami ketika kami berada di jalan yang tidak benar Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa juga untuk pemberita firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, Engkau yang berkati, Roh-Mu yang akan menguatkan, Roh-Mu yang memampukan, hikmat-Mu Tuhan Yesus selalu besertanya. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap dalam posisi berdiri, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pendeta Albert Lintang, haleluya. Silakan Pak. Shalom. Nanti kalau kita pakai papan kita ke bawah. Saya salut sekali lihat Kakak Esra ada di barisan pemusik. Wah, luar biasa. Mantap. Jadi ingat dulu waktu saya pernah khotbah sini, tapi waktu itu masih ada almarhum ya. Masih ada papa. Kakak Esra sudah main musik juga, tapi ini lebih istimewa. Apalagi dia punya aransemen juga, waduh gila memang musik-musiknya. Cadas semua, mantap. Ya, kita mau bahas tentang, saya sebenarnya tidak suka pakai judul ini, karena saya lagi tidak berkonsentrasi pada luka, enggak. Tapi saya mau kita konsentrasi, kalau saudara suka sama judul, maka judulnya adalah bagaimana menjaga batiniah. Menjaga batiniah. Ada yang menarik dari fakta tentang kata batin itu. Ya, jadi kita mulai saja dulu dengan ya untuk membuat pertemuan kita terasa rohaninya. Maka kita akan membuka dulu Alkitab kita pada Mazmur 26 ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat yang kedua. Ini Mazmur 26 ini, Daud seperti mau challenge Tuhan begitu. Dia challenge Tuhan karena sebelumnya di ayat 1, dia bilang, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Dia kasih tahu sama Tuhan. Apa yang sudah dia lakukan. Yang menjadi bagiannya dia sudah kasih tahu sama Tuhan. Ini yang saya lakukan. Tapi sebagaimana apa yang telah saya lakukan, dia menginginkan supaya Tuhan memberikan kepada dia apa?
keadilan. Keadilan. Nanti sebentar kita lihat ini dalam hubungannya dengan batin. Lalu kemudian ayat 2 dia bilang gini, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini kan ada lagunya toh, lagu yang kita suka keret mau menyanyi liriknya toh, karena kejam sekali lirik. Ujilah aku Tuhan, siapa mau diuji? Cobalah aku Tuhan, aduh Tuhan, selidiki. Kalau sudah selidiki sudahlah toh. Tapi itu lagu dulu, kalau saya ingat dulu ya, kalau pas di lagu itu, orang sudah tidak mau menyanyi. Siapa yang mau penyanyi uji-uji? Kita juga hidup tidak betul gitu ya. Berantakan, terus kita setel-setel, ujilah aku, aduh Tuhan Yesus. Tapi dia bilang, selidikilah batinku dan hatiku. Baik saudara, Daud meminta agar Tuhan, Daud meminta agar Tuhan menyelidiki batinnya dia. Nah kata yang dipakai untuk kata batin itu adalah, saya selidiki ada dua kata yang dipakai untuk menggambarkan batin. Yang pertama itu adalah kerep. Kerep itu ya dia punya arti adalah bagian dalam, inward part. Tapi yang bagus yang kedua itu kata batin itu berasal dari kata kileah. Kileah itu punya arti kidney, ginjal. Oke? Ginjal. Jadi saudara, kalau kita melihat dalam artinya bahwa batin itu berasal dari kata yang menggambarkan ginjal, saudara harusnya tahu kerja ginjal dulu baru kita paham kerja batin. Ya. Kerja ginjal itu salah satunya yang saya tahu dan semua orang paham adalah kerja ginjal itu dia mencuci darah. Ya kan? Dia cuci kita punya darah supaya kita punya darah itu yang dialirkan kembali ke tubuh itu menjadi darah yang bersih. Nah itulah sebabnya saudara-saudara harus kalau masih muda-muda begini rajinlah donor darah. Ya toh? Karena kalau donor darah kasih keluar yang itu supaya kemudian diproduksi lagi darah-darah yang lebih bersih. Tapi kalaupun tidak terjadi demikian, ada pembersihnya dan pembersihnya itu adalah ginjal. Ginjal itu yang membersihkan supaya darah tidak kotor lalu kemudian dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Itulah kerja ginjal. Jadi kerja batin itu sama seperti ginjal. Batin itu apa? Batin itu adalah dia yang menjaga kemurnian dalam diri manusia. Jadi kalau dibilang manusia batiniah, maka manusia batiniah itu adalah bagian yang menjaga kemurnian hati manusia. Nah, kalau saudara lihat manusia itu, kan ceritanya manusia itu terdiri dari ini tubuh toh. Terus ini jiwa. Ini roh. Manusia terdiri dari tubuh, roh, jiwa dan tubuh. Roh itu bagian terdalam. Nah ini jiwa, ini sebenarnya jiwa ini, itu manusia batin kita itu di sini. Di jiwa ini. Roh ini adalah hakikat kita yang diberikan Tuhan atas kita. Jadi waktu Tuhan gambar kita di Kejadian, Tuhan gambar kita di tanah, kita waktu digambar dibentuk itu kan belum hidup. Tapi dia dihidupkan ketika apa? Ketika Allah menghembuskan nafasnya. Waktu Allah hembus, baru kita hidup. Apa yang Allah hembus itu? Itu bukan O2 biasa. Yang Allah hembus itu ini. Roh. Nah, roh ini saudara, itu sempurna. Sempurna di dalam kita. Jadi tidak ada lagi pembaharuan roh. Setelah Yesus mati di kayu salib, Yesus selamatkan kita. Kamu percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh kamu ini sempurna, perfect.
perfecto, sempurna. Roh kamu itu tidak ada cacat, tidak ada celah. Jadi di dalam kamu itu ada sesuatu yang tidak cacat. Dan tidak mungkin cacat. Itu roh. Jadi jangan minta, oh Tuhan, baharuilah rohku. Daud dulu minta begitu, karena memang belum zamannya, kasihan, dia hidup seperti itu. Dia hidup dalam waktu di mana penebusan yang kekal dan permanen itu belum berlaku. Tapi kita setelah Yesus mati di kayu salib, pengorbanannya jadi permanen, karyanya permanen dalam hidup kita, maka salah satu jejak-jejak kepermanenan pekerjaan karya salib itu adalah roh kita ini sempurna. Sempurna. Harusnya saudara, waktu dia ini sempurna, maka dia ini yang memerintah. Roh ini yang memerintah. Roh yang memerintah. Bukan tubuh, bukan jiwa. Oke, saya gambarkan satu gambar lagi. Ini mekanismenya. Kalau ini susunannya, ini mekanismenya. Mekanismenya itu begini. Nah, ini roh. Ini jiwa. Ini tubuh. Sebenarnya cara kerjanya itu adalah roh yang sempurna ini memberikan perintah. Dia perintah kemana? Dia perintah ke jiwa. Makanya Mazmur itu selalu bilang gini, bangunlah hai jiwaku, bangkitlah hai jiwaku. Selalu kan kalau saudara baca Mazmur, saudara akan ketemu kata-kata itu. Daud selalu bilang, bangkit jiwaku, bangun jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena apa? Karena itu informasi yang didapatkan dari rohnya. Rohnya berkata, puji Tuhan. Jiwa yang menangkap informasi. Jiwa ini menyampaikan perintah itu kepada tubuh. Ini mekanismenya harusnya. Nah, mau tahu dari mana datangnya luka batin? Luka batin itu datangnya begini. Tubuh pergi perintah jiwa. Masalahnya jiwa tidak bisa perintah roh. Manusia batin kita itu adalah communicator. Dia yang menyampaikan apa kata roh. Tapi waktu kita tidak dipimpin oleh roh, maka yang terjadi tubuh yang memimpin. Tahukah Anda bahwa tubuh Anda itu senjata? Roma 16 ayat 3. Coba cek Roma 16 ayat 3. Tampilkan dulu supaya saya tidak sempat. Oh, atau Roma 16. Sudah. Ini dia. Oh, rupanya saya salah ayat. Tunggu. Bukan. Ternyata sabar ya. Dia di mana itu? Roma 6, sorry. Roma 6. Boleh Roma 6? Itu. Terus dia coba ayat selanjutnya. Tuh. 19 ya. 13, 12, 12, 13, 14. Ya. 12, coba mulai dari 12. Roma 6, 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ternyata tubuh kita ini senjata. Tapi kapan dia jadi senjata? Waktu dia diserahkan. Dia diserahkan kemana? Dia diserahkan kepada, ya ini bisa diserahkan kepada Tuhan. Harusnya kepada Tuhan. Tapi dia juga bisa diserahkan kepada, ya saya bilang saja, dan lain-lain.
Saya nggak mau bilang iblis ya. Ini bisa diserahkan kepada dan lain-lain. Nah, waktu tubuh diserahkan kepada dan lain-lain, tubuh langsung ambil kendali. Tubuh ambil kendali, dia mau perintah. Karena dia sudah jadi senjata tuh, diserahkan. Dia perintah ke jiwa. Masalahnya adalah jiwa tidak bisa ke roh. Jadi yang terjadi adalah jiwa ini kacau. Karena dia terus diperintah sama tubuh, didesak sama tubuh. Ayo lakukan ini, ayo lakukan itu. Jiwa tidak bisa buat itu. Jiwa tidak bisa juga menyampaikan ke roh, tidak bisa. Karena jiwa ini receiver dari roh kita. Dia penerima dari roh kita. Jadi dia tidak bisa. Begitu dia tidak bisa, maka kacaulah jiwa. Disinilah terjadi luka batin. Disinilah terjadi luka batin. Mari saudara kita lihat apa penyebab luka batin. Sebenarnya penyebab luka batin itu lebih banyak disebabkan oleh apa yang terjadi pada tubuh ini. Apa yang terjadi pada tubuh itu yang membuat batin kita terluka. Mari saya beritahu 4 penyebab luka batin. Penyebab luka batin pertama adalah kenajisan. Penyebab pertama adalah kenajisan. Kenajisan itu selalu semua muaranya dari tubuh. Jadi ini ya. Batin kita terluka itu karena tubuh kita memerintah. Dan itu dimulai dengan apa yang namanya najis. Nomor 1 penyebab pertama itu najis. Kalau saya bicara kenajisan saudara, ini bicara tentang pencemaran tubuh. Dan tahukah saudara bahwa pertama kali tubuh dicemarkan itu karena apa? Saya mau bicara ini tapi ini sensitif sekali sebenarnya, tapi saya harus bicara. Kenajisan itu selalu erat kaitannya dengan dosa seks. Oke? Tapi saya tidak akan bicara dosa seks terlalu jauh. Karena itu dimulai sebenarnya dari ini. Saudara tahu tidak bahwa awal luka batin itu adalah ketika kita terbiasa melakukan intervensi pada, minta maaf, melakukan intervensi pada alat seks kita sebelum waktunya. I'm not talking about coitus. Saya tidak bicara tentang langsung berhubungan badan. Tapi saya bicara tentang kebiasaan Anda melakukannya sendiri. Mungkin Anda bilang begini, masa penyebab luka batin itu? Oh iya, itu pintu gerbang. Itu pintu gerbang. Tahukah saudara bahwa, sekali lagi saya minta maaf ini. Tahukah saudara bahwa alat seks Anda itu merupakan satu-satunya bagian tubuh Anda yang berfungsi karena harus berpasangan. Oke? Dia tidak dipakai single. Dia harus berpasangan. Dan untuk dipakai berpasangan, dia harus dipakai pada waktu yang tepat. Dan tentu dengan orang yang tepat. Dia tidak digunakan sendiri. Tapi ketika anak muda jatuh dan mengintervensi hal tersebut sebelum waktunya, itu yang menjadi luka batin. Saudara bilang begini, saya terluka karena pacar saya meninggalkan saya. Semua kejadian-kejadian itu cuma pemicu untuk kamu sadari kamu terluka. Tapi waktu kamu melakukan kegiatan kenajisan, kamu sudah melukai dirimu sendiri. Semua kegiatan kenajisan itu melukai dirimu sendiri. Kamu luka karena itu.
Kamu kehilangan kemurnian. Halo? Kamu boleh melayani. Kamu boleh aktif melayani apa saja. Kamu boleh kelihatan bagus. Tapi waktu kamu melakukan hal tersebut, kamu sedang menghilangkan kemurnian hatimu. Itulah, saudara cari sajalah di internet bagaimana orang-orang yang di konseling masalah onani dan masturbasi. Saya banyak sekali konseling orang-orang begini. Dan nomor satu yang mereka sampaikan ketika mereka jatuh dalam dosa itu, mereka selalu bilang gini, selalu diburu rasa bersalah. Selalu diburu rasa bersalah. Saya tidak tahu Anda di sini. Tapi saya mau bilang gini, daripada Anda cari kambing hitam, mengapa saya terluka? Dan kita tunjuk orang-orang sebagai penyebab keterlukaan kita. Ternyata kita luka karena budaya yang kita bangun sendiri. Oh ya, najis itu bahaya. Kenajisan itu berbahaya. Iblis telah membutakan mata kita. Iblis bilang itu area itu adalah area yang memang tidak kudus. Makanya jarang dibicarakan di gereja. Tabu di anak muda. Kalau dibicarakan di anak mudanya malah ketawa-ketawa geleter. Tidak ada ketawa-ketawa pertobatan, kesadaran, geleter semua jadinya. Padahal ini penyebab kita terluka. Saya tidak bilang saya sudah lama melayani anak muda. Saya baru melayani 29 tahun anyway. Tapi lebih dari separuh pelayanan saya itu banyak di anak muda. Dan saya selalu paling banyak menemukan kasus ini. Bahwa anak-anak muda yang terluka itu semua dimulai dari hal pencemaran tubuh. Dan itu bukan pencemaran tubuh karena mereka dilecehkan lah, mereka apa. Enggak, kebanyakan sendiri. Karena apa? Karena nonton. Atau karena dikasih tahu teman. Atau karena informasi-informasi yang salah. Atau karena pergaulan. Ya tentu juga ada pelecehan. Saya ketemu banyak orang yang jadi tahu hal begitu karena dilecehkan. Iya kan? Karena dilecehkan. Tapi kenajisan ini adalah penyebab pertama kita luka. Begitu Anda najis, maka jelas yang memerintah atas hidup Anda adalah tubuh. Tahukah saudara bahwa kenajisan itu membuat tubuh memerintah atas seluruh hidup Anda. Semua keinginan tubuh. Yang kamu entertain selalu keinginan tubuhmu. Dan itu tidak hanya bermain pada area itu saja. Dia bermain pada semua area. Dia bermain pada nafsu makanmu. Dia bermain pada nafsu apa? Dia bermain pada semua yang berbentuk nafsu. Dia bermain semua di situ. Sehingga itu apa? Menajiskan. Makanya saudara, saya kalau khotbah di anak muda, terus khotbahnya tentang hidup kudus. Itu selalu komentar anak-anak muda bilang begini, ini adalah judul yang berat. Ya, kenapa? Karena banyak anak muda jatuh di sini. Pelayan-pelayan Tuhan jatuh di sini. Karena apa? Karena berpikir begini. Ini paling lucu ini. Ada pernah hamba Tuhan yang bilang begini sama anak pelayan Tuhan muda. Dia ngomong begini sama saya, Kak, lebih baik biar saya sendiri daripada saya jatuh dengan orang lain. Jadi saya bertanggung jawab, saya lakukan sendiri. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kamu masih memandang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus pasal 3 bilang apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Saudara tahu itu bait Allah apa? Tempat tinggal Allah. Itu tubuhmu itu tempat tinggalnya Allah. Kenapa itu perlu dijaga? Selain karena dia tempat tinggalnya Allah, dia merusak kemurnianmu. Dia merusak manusia batiniahmu. Waktu ini stres, kita tahu ada banyak penyakit-penyakit bisa timbul karena ini stres.
manusia batinnya kita terluka. Sekarang kan orang tidur itu susah tuh sekarang. Siapa di sini yang tidur tidak pakai stimulasi? Maksudnya tidur harus lihat HP dulu. Semua orang kayaknya, hampir semua orang kalau tidur harus. Penyebab HP rusak ternyata karena ketiduran. Ini loh. Ini konyol sekali itu. Pecah LCD-nya, rusak tempat baterainya, karena kan begini. Berkali-kali kayak begitu juga lumayan tuh. Nah itu yang pertama, najis. Yang kedua, setelah saudara najis, maka saudara akan ini. Ketidakadilan. Lagi-lagi saudara, ketidakadilan ini tidak disebabkan karena eksternal sebetulnya. Tapi lebih pada pergulatan batin secara internal. Begitu kamu najis saudara, kamu selalu merasa diperlakukan tidak adil. Oh iya. Begitu kamu menajiskan dirimu, kamu selalu merasa diperlakukan tidak adil. Bahkan mungkin orang yang kamu anggap memperlakukan kamu tidak adil, sebetulnya dia tidak memperlakukan. Tapi entah kenapa kita selalu merasa bahwa memang saya diperlakukan tidak adil. Mama mau punya intonasi suara saja berubah, kau langsung bilang, memang mama tidak adil. Bapak mau punya melengos saja, caranya bagaimana, kau juga, bapak memang tidak adil. Saudaramu tidak gubris kau cuma karena dia lagi sibuk kerja tugasnya. Kakak-kakakku tidak adil, adik-adikku tidak adil, kakak rohani tidak adil, semua tidak adil. Karena apa? Karena di dalamnya sudah rusak. Tahukah saudara bahwa kebanyakan ketidakadilan yang kita rasakan itu, yang eksternal itu cuma pemicu, tapi sebenarnya sudah ada dari dalam. Karena kita selalu merasa tidak adil. Sebabnya apa? Karena waktu kita di sini, kita diburu rasa bersalah. Waktu kita diburu rasa bersalah, kita membutuhkan pembenaran. Iya toh? Kita butuh pembenaran. Kita mencari pembenaran dari orang-orang sekitar kita. Ketika orang-orang sekitar kita, kita nilai tidak memberikan pembenaran atas kita, maka kita merasa diperlakukan tidak adil. Makanya isu kedua dari luka batin, ketidakadilan. Saya kasih contoh di Alkitab itu keluarganya Yakub. Keluarganya Yakub itu keluarga yang bergumul dengan namanya ketidakadilan. Yakub dia tahu, dia rasa bersalah karena dia dituduh oleh Esau mengambil hak kesulungan. Sebenarnya itu bukan idenya Yakub, itu idenya mamanya kan. Mamanya punya ide itu. Jadi Yakub kemudian pura-pura jadi Esau. Lalu kemudian dapat berkat kesulungan. Tapi lihat, Yakub bawa itu seumur hidupnya. Waktu dia membangun keluarga, dia kemudian kental sekali dengan namanya tuntutan ketidakadilan. Satu waktu Yakub di rumah Laban, omnya, dia jatuh cinta sama wanita anaknya Laban bernama Rahel. Yakub jatuh cinta begitu luar biasa. Sampai waktu papanya si Laban ini ngomong, kamu harus kerja 7 tahun untuk bisa dapatkan Rahel. Alkitab berkata, Yakub kerja sampai dia rasa 7 tahun itu cuma waktu yang sebentar. Tiba saatnya saudara, dia harus mengawini Rahel. Ternyata Laban kasih Lea. Lea itu, saya baca-baca di literatur, matanya itu kalau orang Makassar bilang agak bindo. Bagaimana itu bindo? Saya juga susah kasih contoh. Pokoknya bindo. Matanya tidak bagus. Dihalus-halusin di literatur dibilang gini, matanya tidak cerah.
Ya, Yakub tidak cinta Lea. Tapi Lea kawin ya sama Yakub. Lea kawin sama Yakub dan merasa diperlakukan tidak adil. Karena dia tidak dapat cinta. Akhirnya Yakub merasa disemena-menakan oleh Laban. Laban tipu saya. Laban bilang, kau tambah lagi 7 tahun. Saya kasih Rahel asal kau tambah lagi 7 tahun kerja. Jadi Yakub tidak tunggu 7 tahun lagi baru dapat Rahel. Dia setuju saja, oke saya kerja 7 tahun. Maka dia dikasihkan lagi Rahel. Dan Alkitab bilang, Yakub lebih cinta Rahel daripada Lea. Isu ketidakadilan muncul. Terjadi apa? Luka. Ini keluarga penuh luka batin. Penuh luka batin. Rahel, karena Tuhan mau menunjukkan keadilannya, maka Rahel untuk sementara waktu dimandulkan. Dan Rahel terluka. Rahel merasa dia dikalahkan dalam kompetisi beranak. Beranak cup. Di keluarga Yakub terjadilah turnamen yang namanya Beranak Cup. Di mana Lea dan Rahel sebagai para peserta dan Yakub sebagai, ya Tuhan, bagian yang tersiksa. Wah, Lea berlomba-lomba untuk bikin anak. Sampai yang paling konyol kalau saudara baca Alkitab. Sampai dia serahkan dia punya hamba. Ini hambaku, kau kawin sama dia supaya dapat anak buat saya. Sampai segitunya. Mungkin kalau laki-laki dengar cerita ini, laki-laki bilang, coba nih saya hidup di zaman itu. Wah, kompetisi beranak cup, Lea melaju di depan. Lea terdepan, budaknya pun melaju terdepan. Waduh. Satu kali Rahel mau makan buah dudaim. Dia lihat anaknya Lea lagi bawa buah dudaim. Rahel bilang gini, minta kak dulu buah dudaimmu. Lalu Lea bilang gini, boleh. Tapi suamimu itu tidur sama saya. Lalu Lea bilang, Rahel karena saking maunya buah dudaim, dia tidak hitung suaminya. Dia bilang, ya ambil mau kebayang suamiku. Buah. Yakub pulang pengennya ke kemahnya Rahel. Tapi waktu dia pulang Lea yang sambut dia. Yang sakit hatinya itu Lea bilang gini, kau sudah saya sewa dengan buah dudaim, kau harus ke kemahku. Dan Yakub tidak bisa apa-apa. Karena dia adalah paket sewaan. Saya cerita ini kepada saudara cuma untuk kasih tahu bahwa keluarga ini bergerak dalam ketidakadilan. Merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian Yakub punya anak, 13 anak. 13 anak. Tapi kemudian Yakub paling sayang sama Yusuf. Alkitab memang tidak kasih tahu apa alasannya sampai Yakub sayang sama Yusuf. Karena kalau menurut saya harusnya dia lebih sayang Benyamin. Karena Benyamin itu anak yang lahir dari rahim Rahel terakhir. Tapi mungkin karena waktu Rahel melahirkan Benyamin, Rahel mati. Jadi mungkin Yakub juga agak sedih. Yakub juga pedih, aduh anak kematian. Jadi dia lebih sayang Yusuf. Alkitab bilang dia kasih Yusuf jubah maha indah. Saya baca itu ayat, saya merenung. Bayangkan narasi yang dipakai adalah maha indah. Berarti itu jubah yang dibuat dengan totalitas yang luar biasa. Karena jubahnya itu maha indah. Itu cuma mau bilang pakaian manapun yang pernah dibuat manusia tidak ada yang seindah pakaian Yusuf. Karena pakaiannya Yusuf sudah ada tagline-nya, maha indah. Selesai Anda. Terserah saudara pakai baju merek apa, pakaiannya Yusuf maha indah. Saudara-saudaranya marah. Saudara-saudaranya terlebih lagi Yusuf mimpi. Salahnya Yusuf dia cerita mimpinya. Gitu. Mimpi yang membuat mereka terluka. Karena katanya mereka bakal menyembah Yusuf.
Siap. Waduh, saudara, kalau saudara tidak bereskan ini penyebab luka batin. Saudara, ketidakadilan. Oh, saya bisa cerita lebih banyak, tapi nanti kita habis waktu dengan cerita kisah ini. Tapi kisah keluarga Yakub menunjukkan bahwa, wow, ini penyebab apa? Penyebab luka batin. Penyebab luka batin yang ketiga adalah ini. Penolakan. Penyebab luka batin yang ketiga adalah penolakan. Saya cerita saja, percaya ayatnya ada. Hakim-Hakim 11. Itu kisah tentang Yefta. Yefta itu adalah hakim yang diangkat Tuhan. Tapi lihat latar belakangnya Yefta. Yefta itu adalah anak hasil selingkuhan. Hasil hubungan gelap. Saudara tahu hubungan gelap ya? Hubungan yang dilakukan waktu mati lampu. Jadi Yefta itu anak hasil hubungan gelap. Bahasa Alkitabnya tidak bagus. Sebenarnya akrab dengan bahasa Makassar itu bahasa Alkitabnya. Anak sundal. Ya kan? Ya saya enggak usah kasih contoh bahasa Makassarnya toh. Peter, kau sudah bilang begitu. Saya dengar-dengar ada huruf A di belakang. Jadi Yefta itu adalah hasil anak begitu. Dan rupanya karena dia ketahuan bahwa dia anak seperti itu. Maka seluruh kaum keluarganya bilang, kamu keluar dari tempat kami. Kamu tidak mendapat warisan di tempat kami. Kamu tidak mendapat warisan di kaum kami. Lalu Yefta pergi keluar, dia lari. Dia keluar dan kemudian membangun kehidupan sendiri. Dan kemudian lihat apa yang dilakukan Yefta. Apa yang dilakukan Yefta? Yefta kemudian memimpin gerombolan perampok. Yefta jadi perampok. Coba saudara pikir, karena luka, maka kemudian menjadi melukai orang lain. Menjadi merugikan orang lain. Karena ditolak. Saudara, kalau kita ditolak, kita selalu cenderung apa? Cenderung membuktikan diri kan. Iya. Saya pikir Yefta mencoba membuktikan diri pada kaum keluarganya. Saya eksis. Dan memang Alkitab kasih tahu, dia ternyata berhasil dengan pembuktian dirinya. Karena kemudian Israel itu dikepung. Lalu kemudian dikepung oleh Bani Amon. Lalu kemudian mereka datang minta bantuan Yefta. Yefta, kau tolong mi kami. Kau kan jago sekali berkelahi itu. Jago sekali kau begini, tolong mi kita. Kau pimpin kita. Tapi saya mau beritahu kepada saudara. Terlepas dari cerita ini, Yefta kemudian jadi hakim oleh karena hal itu. Tapi apa yang diperbuat Yefta itu tentu sangat tidak baik. Makanya dia bayar harganya. Dia bilang apa? Ketika saya menang, apa saja yang keluar pertama dari rumahku, itulah yang saya persembahkan buat Tuhan. Tahu yang keluar siapa? Anak perempuannya. Anak perempuannya keluar menari-nari. Begitu anak perempuannya keluar, Yefta menangis sejadi-jadinya. Yefta bilang, kenapa kau yang keluar? Anaknya tahu senang bapaknya menang perang, ya anaknya keluarlah. Tapi Yefta, langsung Yefta patah hati. Akhirnya anak ini dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan cara dia didedikasikan hidupnya, tidak menikah. Makanya ada kebiasaan orang Yahudi, tiap-tiap beberapa waktu mereka akan menangisi anak gadis Yefta. Karena anak gadis Yefta dipersembahkan pada Tuhan. Memang ada literatur yang bilang bahwa anak gadis ini dipersembahkan di mezbah. Tidak. Itu penyembahan berhala. Dia hanya dipersembahkan dengan tidak dinikahkan. Dia harus hidup selibat. Jadi Yefta harus mempersembahkan anak gadisnya. Tapi lihat itu, akibat penolakan apa yang dia buat? Jadi perampok. Ada anak yang putus pacaran. Lalu kemudian apa yang dia buat? Dia iris-iris dia punya tangan.
Untuk apa itu? Kenapa tidak jadi tukang potong daging saja sekalian? Yang lucunya, pacarnya, mantan pacarnya sudah bersenang-senang. Sudah mendapatkan yang baru, bersenang-senang. Dan dia, saya heran itu ada anak-anak sekarang itu kalau foto begini. Mudah-mudahan itu bukan simbol dari keputusasaan kalian ya. Karena kalian rasa tertolak ya. Siapa yang ciptakan itu gaya itu? Yang terakhir adalah penderitaan. Penyebab luka batin adalah penderitaan. Saya ingat ada teman saya yang dia cerita. Dulu papanya itu pengusaha, hidup mereka baik-baik. Tapi kemudian papanya merasa mendapat panggilan Tuhan. Lalu kemudian papanya mendedikasikan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sejak itu keadaan ekonomi mereka tidak seperti dulu. Mereka sudah tidak aman. Mereka harus melihat papa mereka bergantung kepada Tuhan. Tentu bukan pemandangan yang menyenangkan. Sejak itu anak ini kemudian kecewa dengan hidup menderita. Dan dia kemudian bertekad bilang begini, kami tidak mau menderita. Mereka bersaudara 6 orang. Dan 6 orang ini telah bertekad tidak akan mengikuti jejak papanya. Dan mereka sukses. 6 orang tidak ada yang jadi hamba Tuhan. Karena mereka tidak mau menderita seperti papanya. Memang 6 orang ini kemudian jadi kaya. Mereka kemudian hidup dengan kekayaan duniawi yang luar biasa. Tapi mereka lakukan itu karena apa? Karena mereka terluka dengan keputusan papa mereka yang jadi hamba Tuhan dan bikin hidup mereka sengsara dan menderita. Paling tidak itu versi mereka. Sebab kalau saya lihat sebenarnya mereka tidak menderita-menderita amat. Cuma memang berbeda waktu papanya masih pengusaha dan waktu papanya sudah jadi hamba Tuhan. Pasti ada hal-hal yang dikurangi kan. Tapi buat mereka itu penderitaan dan mereka terluka. Batin mereka terluka. Mereka rasa mereka tidak mau lagi menderita. Ada seorang ibu yang begitu terluka karena anaknya pergi di ladang misi dan kemudian anaknya harus mati tertembak di ladang misi. Ibu itu kemudian terluka dan menderita. Dia merasa anaknya telah pergi membaktikan dirinya untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak lindungi anaknya. Di manakah keadilan Tuhan? Ibu ini menderita sampai sakit karena merasa Tuhan tidak adil. Batinnya terluka. Lihat saudara, ketika batin terluka, kamu tidak bisa berkomunikasi dengan tempat Tuhan berkomunikasi. Ini tempat Tuhan berkomunikasi Pak Bu. Ini tempat Tuhan berkomunikasi. Rohmu tidak bisa menangkap apa yang datang dari Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian kesembuhan. Saya akan berakhir di sini. Kita lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan batin saudara. Ternyata cara Tuhan menyembuhkan batin saudara itu cuma satu. Caranya adalah, mari kita buka Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Lihat kata merawat orang-orang yang remuk hati.
Remuk hati di sini adalah mereka yang terluka batin. Tapi mereka yang terluka batin ini ternyata obatnya apa? Dirawat. Nah, saya mau bilang begini, dirawat itu berarti di apa? Digembalakan. Ternyata kesembuhan batin itu datang dari penggembalaan. Datang dari penggembalaan. Makanya begini, kalau kamu jadi orang Kristen, maka pekerjaan utamamu sebagai orang yang memiliki hati Tuhan adalah merawat orang-orang yang terluka batin. Karena orang-orang yang terluka batinnya itu butuh digembalakan. Dia butuh mengalami Tuhan yang ada dalam hidupmu. Nah, digembalakan itu kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, kalau saudara digembalakan itu berarti begini. Yeremia 3 ayat 15. Dengan cepat saya akan kasih tahu bagaimana proses penggembalaan menyembuhkan batin saudara. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi yang pertama adalah ketika kita digembalakan, ketika kita mau disembuhkan luka batin kita, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan yang pertama adalah pengetahuan dan pengertian. Tapi pengetahuan dan pengertian ini itu datang karena penggembalaan. Jadi mari saya beritahu saudara, kalau saudara orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen, ayo mulai sekarang rawat umatmu dengan pengetahuan dan pengertian. Orang yang luka hati itu butuh ini. Dia butuh pengetahuan yang benar. Tapi dia butuh pengertian akan pengetahuan yang benar. Itu dua hal yang beda loh. Kalau masih pengetahuan itu masih berupa informasi. Tapi kalau sudah pengertian itu berarti apa? Dia memahami apa yang dimaksudkan oleh pengetahuan tersebut. Makanya pengetahuan dan pengertian itu penting sekali. Orang yang luka hati penting untuk punya pengetahuan dan pengertian. Sekarang kita melangkah ke proses yang kedua ketika orang disembuhkan dari luka batin. Proses yang kedua adalah Mazmur 78 ayat 72. Sekalipun nats ini bicara tentang Daud, tapi kita tahu bahwa ini karya Tuhan yang Tuhan kerjakan lewat Daud. Mazmur 78 ayat 72 berkata, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Orang-orang yang luka batin harus encounter dengan yang namanya ketulusan. Gereja ini harus mempertimbangkan, pengurus Gold Sisi harus mempertimbangkan untuk melatih dan mengedepankan ketulusan dalam melayani, sehingga dengan begitu menyembuhkan luka-luka batin. Mungkin kamu tidak menyembuhkannya dengan memberikan lebih dulu pengetahuan, tapi ketulusan hati Anda menjemput orang tersebut pada pemulihan yang sempurna. Tulus saudara. Lalu kemudian dia bilang apa? Ketulusan hati. Ketulusan hati itu akan menuntun mereka dengan kecakapan tangan. Artinya orang yang luka batin itu mereka sembuh kalau mereka bertemu dengan pekerjaan yang baik. Dituntun, diarahkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Efesus berkata kita ini buatan Allah. Dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena kita buatan Allah, kita dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik. Makanya orang yang luka batin itu, mereka harus dipertemukan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Melakukan hal-hal yang berguna. Melakukan hal-hal yang punya dampak. Mereka harus dituntun ke sana. Tapi dituntun dengan apa? Dituntun dengan ketulusan hati. Kalau kamu tuntun dengan maksud-maksud tertentu, gagal. Selanjutnya, dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 16, kita tidak akan baca semua. Saya cuma tarik saja garis besar di situ. Kalau saudara baca ayat tersebut, maka di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus menggembalakan domba-dombanya dengan memberikan pengenalan.
Wow, memberikan pengenalan. Ternyata orang yang luka batin itu harus dituntun pada pengenalan akan Tuhan. Orang yang putus patah hati pacaran itu tidak disembuhkan dengan punya pacar baru. Enggak. Itu disembuhkan kalau dia bertumbuh mengenal Tuhan. Orang yang bahkan pasangan suami istri yang lagi tidak bagus atau bahkan bercerai, bagaimana caranya memulihkan luka mereka? Diperkenalkan pada pengenalan akan Tuhan. Bukan dicarikan pasangan yang baru. Substitusi bukan cara untuk membuat kita pulih. Tapi pengenalan yang sejati itu yang membuat kamu pulih. Kamu tidak pulih cuma karena kamu dikasih mainan baru, kamu dikasih gadget baru, kamu dikasih pergaulan yang baru, kamu dikasih hubungan yang baru. Kamu tidak pulih karena itu. Tapi kamu pulih karena apa? Karena kamu bertemu kesejatian, pengenalan akan Tuhan. Itu hal yang paling penting. Lalu kemudian ini yang terakhir. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kalau kamu digembalakan, kamu akan selalu bertemu dan bergerak di dalam kesembuhan. Jadi semua yang kamu lakukan itu karena kamu sembuh. Lalu kemudian apa? Lukamu itu dibalut. Kalau dibalut itu berarti apa? Lukamu disembuhkan. Lukamu dilindungi dari infeksi. Tadi saya bilang ini terakhir, ini yang paling terakhir. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tahukah saudara, ketika Tuhan menggembalakan saudara, Dia pastikan ini, kamu tidak akan kekurangan. Sehingga kamu harus terluka batinmu karena kekurangan. Kamu tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena Dia menjadi gembalamu. Karena Dia jadi gembalamu. Terbanyak orang yang terluka batinnya adalah orang-orang yang selalu merasa kurang. Kurang mancung, kurang pesek, kurang tebal bibirnya, kurang tipis bibirnya, kurang keriting rambutnya, kurang lurus rambutnya, kurang rambutnya, kurang kumisnya, kurang jenggotnya. Jangan khawatir, saya juga kurang rambut. Saya juga sedang mengalami. Kita sama. Kita mengalami problema yang sama. Tapi yang saya mau bilang pada saudara, orang yang terluka batinnya itu selalu memandang pada kekurangan. Tapi ketika Tuhan datang menyembuhkan mereka dan menjadi gembala mereka, Tuhan memastikan begini, dalam penggembalanku kamu tidak akan pernah kekurangan. Dengar ini baik, di dalam Tuhan kamu tidak pernah kekurangan. Temukan rohmu yang sempurna itu. Biarkan Tuhan bicara di situ dan memerintah hidupmu. Sehingga mekanisme yang sehat sebagai manusia terjadi. Roh memerintah pada jiwa. Jiwa memerintah pada tubuh. Kalau roh perintah jiwa, jiwa tidak mungkin stres. Jiwa malah bersuka cita. Jiwa malah pulih. Jiwa malah murni. Dan karena dia murni, dia memurnikan semua area kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Oh, tepuk tangan aja, jangan tanggung-tanggung. Saya mau berdoa sebelum saya serahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa agar meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, supaya Engkau menyembuhkan luka-luka batin kami. Saudara, saya tahu sekali, saya rasa sekali di sini ada banyak orang yang terluka batinnya. Tapi sore hari ini saya bukan orang-orang altar call, saya enggak seperti itu. Tapi saya cuma mau saudara melakukannya bukan berdasarkan emosi semata.
Tapi saudara menyadari bahwa saudara harus lepas dari hal ini. Kalau saudara adalah orang yang punya batin yang terluka. Sebelum saudara melakukan saran-saran saya berikut ini saran saya. Kalau saudara punya luka batin, hubungi kakak-kakak pembina di sini. Minta doa mereka, sharing sama mereka. Kakak-kakak pembina, tolong mereka, jadikan itu menjadi rahasia, private, tidak di-aware kemana-mana. Saya yakin kalian punya SOP di sini, yang pasti sudah diajar sama Kak Esra. Tapi saya mau berdoa supaya kalian lakukan itu. Supaya apa? Supaya kalian sembuh. Tapi sebelum itu kalian lakukan, kalau kalian rasa kalian punya luka batin, tutup mata saudara, taruh saja tangan saudara di dada, dan mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, urapi tangan yang ditaruh di dada itu. Sehingga tangan yang ditaruh di dada itu melepaskan kuasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa berat sekali punya luka di batin ya Tuhan Yesus. Tapi kami juga mau kami punya kerinduan agar mekanisme kami sebagai manusia berjalan sebagaimana mestinya. Bahwa kami harusnya diperintah oleh Roh Tuhan. Kami mau mengalami tuntunan Tuhan. Kami tidak mau akibat luka-luka batin kami tidak mengalami tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu dalam nama Yesus, untuk mereka yang taruh tangan mereka di dada, alirkan kesembuhan ilahi. Alirkan kesembuhan ilahi. Alirkan kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. 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 Aku berdoa sejak sekarang ini, Roh Kudus bekerja intervensi mereka. Sehingga mereka tidak akan menjadi nyaman dan tenang hidup dalam luka batin tersebut. Itu merupakan tanda awal bahwa mereka menghauskan Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Meteraikan kebenaran-Mu dalam hati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau tolong mereka. Tolong mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, oh, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau yang percaya firman ini, bangkit berdiri dan katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar, tak akan gentar ku oh yes, yes God, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi, sekalipun ku berjalan, haleluya, tak akan gentar, yes, yes. Angkat tanganmu dan katakan, sekalipun ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, tak
berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Yesus, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Dia Tuhan Allah yang sangat baik, Dia gembala kita yang sangat baik. Mari angkat suaramu kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, gembala kami yang baik, Engkau yang membalut setiap luka batin kami Tuhan. Saat kami keluar dari tempat ini, kami percaya bahwa Engkau Tuhan telah menyembuhkan kami. Engkau Tuhan gembala kami telah memulihkan hati dan batin kami Tuhan. Siapa kami Tuhan. Hari ini kami yang terluka, kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini kami telah dibalut oleh Tuhan. Kami telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami telah menang dan kami akan hidup bebas untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Kau berkati hamba-Mu yang Kau utus sore malam hari ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai lebih lagi secara pribadi bahkan keluarganya. Kemanapun kakinya melangkah Tuhan, di sana nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kami anak-anak-Mu telah dipulihkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Engkau yang merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama Engkau katakan, Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Pendeta Albert Lintang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya kita semua malam hari ini diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan 1 dan 2 ada di kursi bagian depan. Dan persembahan yang pertama itu untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sambil kita mungkin ada yang mempersiapkan persembahannya, mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu mau memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan ini berkenan bagi Tuhan dan berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Dan persembahan akan diberikan dari sebelah kiri saya, bagian tengah, kemudian sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Trouble looking at my door today, but I ain't gonna let it in. And worry when I steal my joy away, but I ain't gonna let it in. It's on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day, it's a good day. And you're the reason why I'm so blessed, I'm so blessed. God is heartbeat in my chest. Knowing
a child of God on my worst day. I'm a child of God, oh, every day it's a good day, and you're the reason why I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah, blessed. I'm so blessed. Hallelujah, blessed. When I count the problems that I see, oh, but when I count the way you good to me, you got me counting all day long. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini buat Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya, haleluya. Trouble looking at my door today, but I'm gonna let it in. And worry wanna steal my joy away, but I'm gonna let it in. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day it's a good day, and you're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. When is your best day? If you got air in your lungs, you got blood in your body, you are a child of God. Come on, now sing it, somebody. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. And mari sama-sama katakan, I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason. Sekali lagi katakan, on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day it's a good day, and you're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. If I got you, Lord, haleluya, I'm blessed. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Mulai sekarang apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa kita ini ada anak-anak Tuhan, amin. Kita adalah domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita akan menyaksikan pengumuman informasi mengenai kegiatan kita selama sepekan. Saya persilakan buat teman-teman di multimedia. Tanggal 4 Juni bertempat di rumah keluarga Oma Yohana. Ibadah ini akan Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Mesbah keluarga akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni, bertempat di rumah keluarga Oma Yohana. Ibadah ini akan dimulai pada pukul 7 malam.
Fun Sport akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di Gor Nafas Sport. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Juni. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Melayani kita semua, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan semakin luar biasa dalam pelayanannya Bapak dan keluarga. Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan sekali lagi izin saya menyampaikan dan mengingatkan bahwa hari Selasa ada Vision Ground. Ayo teman-teman dari area Sudiang, BTP, Unhas, kita sama-sama datang rame-rame di gereja ini, sama-sama bertumbuh semakin dalam akan pengenalan akan Tuhan. Lalu Kamis ada Fun Sport, dan kalau teman-teman mungkin sudah dapat infonya, ada basar antar dari panitia di tempat ini dalam rangka kegiatan bulan Juli nanti. Boleh sama-sama kita dukung. Dan juga untuk teman-teman panitia yang terlibat dalam kegiatan kita nanti, jangan lupa sebentar malam kita tinggal untuk rapat bersama. Demikian pengumuman untuk kita perhatikan sepekan yang akan datang. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus ditinggikan di atas
kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu dan sukacita-Mu senantiasa bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur atas hadirat Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan setiap kami, yang menegur setiap kami Tuhan. Biar apa yang kami dengarkan pada malam hari ini tidak lalu begitu saja, melainkan mengambil tempat dalam setiap hati kami. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang boleh memberitakan kebenaran firman-Mu bagi kami semua pada malam hari ini. Kami percaya pemakaian Tuhan akan semakin luar biasa dalam hidupnya. Pemakaian Tuhan akan semakin luar biasa dalam pelayanannya. Kau berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati setiap apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan Yesus menyediakan dan Tuhan Yesus mencukupkan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, pada malam hari ini kami mau datang menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami mau bersepakat, kami mau bersehati, berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengambil pelayanan pada malam hari ini. Apapun bentuk pelayanannya Tuhan, kami percaya sebuah kehormatan Tuhan beri lagi kepada kami. Biar Engkau pertambahkan talenta yang Tuhan boleh percayakan kepada kami Tuhan. Apa yang boleh kami lakukan pada malam hari ini Tuhan, sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu. Biar kemuliaan hanya bagi-Mu, biar segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan disegarkan oleh sukacita daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami segenap anak-anak-Mu, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom bagi Indonesia Tuhan. Damai sejahtera Engkau limpahkan bagi Indonesia Tuhan. Kami percaya Bapa, rancangan-Mu yang terbaik terjadi atas bangsa ini. Setiap pemerintahan yang Tuhan boleh percayakan di dalamnya Tuhan, Engkau berikan otoritas yang daripada surga-Mu Tuhan. Biar boleh mereka menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap rencana, setiap program, setiap pembangunan di bangsa kami ini Tuhan, kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa Bapa untuk persatuan gereja-gereja di bangsa ini Tuhan. Biar setiap gereja-gereja-Mu Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk menyembah satu nama, sumber juru selamat kami, satu-satunya jalan kehidupan, yaitu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada perpecahan terjadi, melainkan umat-umat-Mu Tuhan akan semakin bersatu menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami sama-sama menantikan kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa tetap Tuhan untuk penyuangan jiwa di bangsa ini Tuhan. Di kota kami Makassar Tuhan, kami percaya Tuhan akan bangkit kegerakan rohani yang besar-besaran terjadi atas bangsa kami Indonesia dan kota kami Makassar Tuhan. Kami percaya bahkan akan bangkit jiwa-jiwa yang cinta akan Tuhan, akan bangkit generasi muda yang cinta akan Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Dan kami percaya itu Tuhan, itu terjadi Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Engkau kasihani Tuhan jiwa-jiwa yang remuk hatinya. Engkau tarik mereka dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala roh-roh kenakalan remaja Tuhan, obat-obat terlarang, seks bebas. Kami tolak, hancurkan, patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dari Yesus bekerja menaungi setiap generasi muda dan jiwa-jiwa-Mu di bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, dan jadikan kami Tuhan perpanjangan tangan-Mu dimanapun kami berada untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat tingkah laku kami Tuhan, orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kami. Orang-orang boleh melihat Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir di tempat ini mungkin karena sakit. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau sanggup menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kami sama-sama boleh kembali berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu. Untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin lalai, Engkau ketuk, tegur mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kami sama-sama meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan, untuk teman-teman kami yang sedang dalam luar kota, apapun yang menjadi kesibukan mereka, pekerjaan mereka, Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, sama-sama mendukung teman-teman kami Tuhan, anak-anak-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha menyediakan, Engkau Allah yang Jehovah Jireh Tuhan. Engkau sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Dan lapangan pekerjaan yang terbaik pasti Tuhan sediakan. Orang-orang yang terbaik pasti Tuhan sediakan.
dimuliakan. Pertemukan dengan pemimpin yang baik Tuhan, yang sama-sama takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapak yang baik, saat ini juga kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, dan juga untuk Ibu Gembala di tempat ini. Kami percaya kesehatan, kekuatan menjadi bagiannya. Dalam masa tuanya Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya menjadi berkat dimanapun berada. Untuk mentor rohani kami di tempat ini Tuhan, Kak Esra, Kak Debbie beserta anaknya Dev, kami percaya Tuhan, tidak secara kebetulan Tuhan mengizinkan kami boleh digembalakan di tempat ini. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kakak-kakak rohani kami ini Tuhan, mentor rohani kami ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi visi misi mereka Bapak, Engkau perhitungkan semuanya. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau Allah yang Maha mencukupkan Tuhan. Biar mereka Tuhan dalam pelayanannya, penyertaan Tuhan semakin dinyatakan, keajaiban Tuhan semakin dinyatakan, dan kami percaya Tuhan akan semakin banyak jiwa muda datang untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Bapak yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami di gereja ini Tuhan, di tempat ini, mulai dari mesbah keluarga, ground Tuhan, fun sport, fusion ground, fellowship kami Tuhan, dan setiap kegiatan-kegiatan kami, bahkan latihan-latihan kami Tuhan, kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Kami boleh merencanakan Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan melaksanakan tepat pada waktunya Tuhan, dan setiap apa yang Kau lakukan itu yang terbaik bagi kehidupan kami di tempat ini Tuhan. Dan untuk setiap kami Tuhan, Kau boleh percayakan menjadi pengurus komunitas kami di tempat ini, Gold CC. Kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Berikan kami ketulusan hati Tuhan untuk melakukan setiap pelayanan kami Tuhan. Dan kami boleh membimbing teman-teman kami dalam pekerjaan yang cakap, dalam pekerjaan yang baik Tuhan. Dan kami sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Dan kami juga tetap berdoa Tuhan, kami sebagai anak kuliah, berikan kami kepintaran daripada Tuhan, hikmat kebijaksanaan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami Tuhan berdoa untuk orang-orang tua kami Tuhan yang mungkin ada di kampung atau yang tinggal bersama dengan kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi milik mereka Bapa. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, Engkau jadikan biji mata-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Banyak menjadi pergumulan kami Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Engkau Allah yang lebih dulu mengetahuinya dalam setiap kedalaman hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan, biar setiap apapun yang kami alami, hanya Tuhan yang kami cari. Apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hadapan kami kembali kepada Sang Pemilik hidup kami, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik. Takkan kekurangan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun Tuhan, sedetik pun Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami Tuhan, ini doa kami. Apapun yang menjadi rencana kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menjawab setiap doa-doa kami Tuhan, tepat pada waktu-Mu yang terbaik. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan kami ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kami sangat menyambut buat kehadiran teman-teman semuanya. Apabila belum mempunyai gereja yang tetap, kami sangat terbuka untuk teman-teman semua. Mari bergabung, kita sama-sama bertumbuh di tempat ini, sama-sama digembalakan di tempat ini untuk semakin hari semakin dahsyat luar biasa di dalam Tuhan.
Iya, welcome Claudio, welcome Rudy dan Jesse. Welcome Rudy dan Jesse. Selamat bergabung di Goal Sisi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan dulu pulang, kita makan dulu di bawah.